Bu, anaknya laki atau perempuan kan begitu. Kan kita biasanya kan udah tahu kan. Wasgen udah tahu. Terus terserah yang di atas laki perempuan pokoknya cepat dilahirkan katanya. Karena sakit. Karena sakitnya itu terserah, laki perempuan terserah. Itu yang pokoknya lepas dari sakit ini. Itu lah iya laki apa perempuan, terserah tergantung yang di atas. Loh waktu itu yang di atas siapa loh, aku ya begitu tanya. Mas Ton, saya kangen leluconnya. Karena biarpun beliau ini profesor, dokter, ahli, spesialis, tetapi sebetulnya yang paling spesialis ini guyonnya. Wah, mungkin dokter paling lucu se-Indonesia ya beliau lah. Mana? Dulu. Beri humor dulu kita, beri lelucon. Lelucon saya apa? Dapat gelar barusan. Dokter humoris kausa dari Jogja. Ada ditaruh kaos di sana besar. Dokter humoris kausa dari Pak Jokir. Oh, iya. dari Bali. Dari Bali, dari Pak Jokir. Iya. Jadi diakui ternyata memang tidak hanya saya yang memberi dokter humoris kausa, tetapi ahli humoris dan ahli kata-kata Pak Jokir juga humoris tapi humoris kausa. Iya, humoris kausa. Gini, Mas Dahlan. Pertama-tama saya ini terus terang aja kangen. Kedua saya ini menurut saya Pak Dahlan tuh tempatnya tinggi gitu. Jadi rasanya mau ini angel dan sulit gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, begitu saya menghargai, sangat appreciate dengan apa yang telah dilaksanakan Mas Dahlan. Karena kan saya tahu Mas Dahlan sejak dahulu kala. Sejak melaku bareng, sejak mlebu omah gedhek, ya sampai sekarang kan luar biasa, perjalanan yang luar biasa. Justru saya ini mau bertanya, ngapain kok saya ini disuruh kesini dijak ngomong-ngomong? Apa nilai saya? Saya itu nothing, saya itu bukan sesuatu yang bisa di ini. Ngapain? Wah, jadi bingung saya ini jadinya. Saya mau tanya malah ditanya. Mas Ton ini kan orang yang dicari ibu-ibu, dicari wanita-wanita, dicari terutama istri saya karena dulu waktu mau melahirkan Isna, yang dicari adalah Mas Ton, dan Isna anak saya ketika mau punya anak yang dicari juga Mas Ton, berarti kan istimewa sekali. Sehingga nanti saya ingin tahu sebetulnya suka duka menjadi dokter kandungan yang tentu ibu-ibu semua pengen memadakno, pengen mengibaratkan dirinya itu seperti apa? Oke. Justru saya ini dipanggil di sini suatu kehormatan untuk saya. Pertama kali saya hargai. Dan dokter pertama yang masuk podcast saya ini. Ya, baik. Oleh karena itu saya sangat menghargai. Kalau tadi Mas Dahlan ingin tahu pengalaman, saya malah pikiran saya diundang itu mungkin satu saya itu senior. Kedua saya ini setia. Ketiga saya ini orang top. Dari tiga-tiga ini mungkin saya diundang untuk bicara dengan Mas Dahlan. Senior itu maksudnya senangannya istri orang. Apa? Senangannya istri orang. Kalau nggak senang istri orang, nggak dicari saya dokter kandungan. Istrinya orang, senior. Kedua setia saya. Setiap tikungan ada rumah sakitnya. Maksudnya untuk menolong. Bukan jadi orang setia kan. Setiap tikungan ada. Setiap tikungan ada rumah sakitnya. Yang bisa saya bantu waktu itu. Karena sekarang kan dibatasi cuma 3. Dulu tuh seluruh rumah sakit. Karena waktu saya lulus dokter kandungan, Jawa Timur cuma nggak lebih dari 18 orang. Sekarang 400, hampir 500. Bisa dibayangkan. Jadi waktu itu di mana. Dan yang ketiga, saya itu terkenal top saat ini. Ini sombong ini, dokter sombong mengakui dirinya sendiri top. Ya. Maksudnya tuwe ompong peyot gitu. Jadi itu pikiran saya. Karena saya senior, setia, top, maka saya dipanggil ke sini untuk bicara sama Mas Dahlan.
Kalau saya nggak tahu kenapa manggil Mas Ton, pokoknya tertarik aja. Ya. Dokter kandungan itu begini, Mas. Ini saya panggil Mas Ton, namanya itu Dokter Suhartono DS. Tapi saya tidak pernah tahu DS itu singkatan apa. DS singkatan apa, Mas? Donor sperma. DS itu namanya orang yang paling saya hormati di dunia. Darmo Soekarto itu namanya ayah saya. Oh, Darmo Soekarto. Orang Blitar, orang Tulungagung. Tulungagung, asli Tulungagung. Ya, mulai kecil lahir saya Mas di Tulungagung. Dokter kandungan. SMA juga di Tulungagung. Mulai TK, SD, SMP, SMA enggak pernah keluar Tulungagung tahun 65 masuk ke dokteran. Loh, berarti bersamaan dengan Dokter Profesor Budi Warsono yang barusan di meninggal. Atas saya. Cuma karena dulu tuh overlap barengan. Oh. Ya, orang itu suka berkelahi mulai zaman dulu. Jadi saya itu lahir dan sekolah SD di kota namanya Sukoanyar, itu sebelah baratnya Campur Darat. Di luar kota Tulungagung berarti ya? Campur Darat. Iya, Campur Darat di selatan. Desa paling desa. Kalau lihat mobil aja mesti kejar-kejar melihat, apalagi kalau ada yang nyopir perempuan, wong wedok kok iso nyopir ya, zaman dulu. Dan dokter kandungan ini sebagian ibu-ibu yang ingin melahirkan pada waktu mau lahir, waduh, semua, apalagi yang sekian, saya kebetulan menangani pasien-pasien yang ingin punya anak ya. Kalau kita mau melahirkan, wah teriak-teriaknya luar biasa. Semua panik, mbahnya, neneknya, semua panik. Waduh, begitu datang kelihatan, aduh dewone teko rek, dewone teko, dewanya datang. Seneng. Setelah lahir mau pulang, kan mesti biasanya kan suruh nulis kwitansi. Waduh rek setane teko rek saiki nulis kwitansi. Jadi perubahan dari dewa ke setan begitu cepat ya. Dan enggak lah, masa orang begitu mengeluarkan kwitansi dianggap setan, enggak lah. Zaman dulu tuh begitu. Jadi, dan saya pernah kejadian ini. Seorang kakek-kakek umur 80, ya hampir 80 tahun lah. Melahirkan istrinya, bukan saya nolong. Istrinya mau melahirkan? Pikiran saya itu cucunya melahirkan karena barusan umurnya belum ada 30 lah, 20. Begitu lahir, mana engkongnya? Kakeknya mana? Siapa bilang kau jangan menghina? Ini bapaknya. Bayangkan tuh. Jadi orang laki-laki tuh sampai seperti itu. Ya, jadi suka-dukanya banyak sekali Pak Dahlan. Dan saya melihat, terus terang aja, saya semua buku tentang Dahlan Iskan, mulai sepatunya hilang, beli sepatu dan sebagainya, saya baca semua dan saya punya koleksi di rumah. Mas, tapi kenapa dulu pilih Fakultas Kedokteran? Nah, begini, di Tulungagung dokter itu cuma ada 2. Wih, jenis dokter itu keren ya. Keren, naik kuda, kita mesti pinggir. Kalau dokter lewat di kampung saya, semua berdiri, ndoro dokter selamat good, Goedemorgen, ndoro dokter, tahun 50-an sekian. Nah, itu dari situ ibu saya mungkin yang ingin anaknya jadi dokter. Orang tua itu selalu nek gede dadi apa? Dadi dokter. Zaman iki. Saiki aja dadi dokter BPJS. Aja dadi dokter nek saiki. Susah uripe. Wis nyambut gawe Covid setengah mati sik diseneni wong akeh lho. Coba dibayangkan. Ya. Saya kadang-kadang juga marry dengan negara Jadi lain. yang minta ke kedokteran itu ibu? Ibu. Jadi ibu Tapi Mas Ton mau saja? Nah itu. Enggak punya cita-cita sendiri misalnya? Kebetulan saya itu mulai kecil, buku yang sering saya baca ada Old Shatterhand. Oh ya. Old Shatterhand itu cerita zaman dulu. Ya. Yang orang Karme, orang Winnetou. Old Shatterhand. Dan buku-buku bangsa si Jin Kui Cheng Tang, si Jin Kui Cheng T dari Star Weekly, ya. Sintiot Ahyap, Sintiot Hiap, semua serba hutan.
Ini menyebut Star Weekly, ini banyak yang tidak tahu. Zaman dulu itu ada majalah namanya Star Weekly. Pimpinannya itu Pak PK Oyong. PK Oyong itulah yang mendirikan Kompas bersama Pak Yakub Utama yang barusan meninggal dunia. Nah, waktu itu Star Weekly itu dianggap pro PSI, pro Masumi, pro pemberontakan PRRI, Permesta, kemudian diancam akan dibredel. Nah, untuk menghindari agar tidak dibredel, kemudian Pak PK Oyong pengen mengundurkan diri dari Star Weekly itu sebagai Pimret waktu itu, dan pengen meminta ada orang namanya Yakub Utama untuk datang ke Jakarta menggantikan PK Oyong menjadi pemimpin redaksi Star Weekly. Kemudian Star Weekly Pak Yakub datang ke Jakarta, tapi belum sempat serah terima Star Weekly dibredel beneran. Nah, lantas Pak PK Oyong mengajak Pak Yakub mendirikan Harian Kompas. Gitu. Dan itu adalah majalah yang terbaik menurut saya pada saat memang baik. Itu. Saya belum tahu seperti apa. Setiap Star Weekly keluar, bekasnya saja sangat berharga kita cari karena isinya sangat bagus. Ceritanya juga lengkap dan sebagainya. Kalau waktu itu yang kita kagumi itu kalau dokter ya. Waktu itu banyak cerita tentang dokter di situ? Enggak juga sama sekali. Banyak cerita tentang hutan segala macam lah pokoknya. Dan kalau majalah kita anak-anak itu Taman Putra namanya. Dan penyebar semangat, cuma itu aja yang ada pada waktu yang saya sudah. Nah, itu hubungannya dengan masuk kedokteran apa? Nah, begini. Karena saya selalu banyak melihat hutan-hutan dan sebagainya. Cita-cita besok kalau saya jadi sudah dewasa, bekerja di hutan, menikmati hutan, menjadi penambang, petambang di perminyakan, itu keinginan geologi, pribadi. sangat pribadi itu, sangat. Sehingga saya tes itu boleh di UNER, Gajah Mada, ITS itu berbeda-beda boleh. Waktu itu enggak satu, tapi tes ini. Dan untuk tujuan utama saya Gajah Mada di bagian geologi. Oh, jadi masuk ke beberapa perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Yang diterima? Tes, semua saya waktu itu kebetulan mungkin. Diterima semua? Bukan karena pandai, mungkin nasib saja. Pandai ya, Mas. Mungkin nasib. Jadi, tapi semuanya fakultas kedokteran yang diincar? Yang UGM apa? Yang geologi. Geologi. ITB geologi. ITS bagian waktu itu perkapalan. Kedokteran itu karena disuruh ibu saya. UNER. Dari 4 Gajah Mada, ITB, ITS dan kedokteran. Semuanya alhamdulillah semua nasibnya di atas. Ya, nikmat Allah mana yang engkau dustakan. Pabiayi alai robbikumah tukadziban. Itu aja. Jadi saya nikmati betul waktu itu. Wah, senang membawa penerimaan ITB. Untuk masuk geologi, diterima. Sampai rumah, loncat-loncat. Ibu saya diam belas tanpa komentar. Ayah masih ada waktu itu? Masih. Bekerja apa ayah? Ayah itu tata usaha guru SD. Oh, tata usaha. Okay. Jadi waktu saya nggak komentar, ayah tidak komentar. Bapak saya tuh seorang yang tidak pernah seumur-umur saya belum pernah merasa dimarahi ayah saya. Hebat. Hanya mengarahkan saja, tidak pernah marah. Oleh karena itu kenapa saya sangat menyenangi bukunya koleksi Pak Dahlan karena nasibnya hampir sama dengan saya. Jadi hidup ya saya masih ngalami teman saya tuh sekolah pakai karung. Masih ngalami karung saya, di desa itu, di desa. Yang pakai sepatu cuma saya, karena waktu itu anak guru kok orang gaya sepatu pun sepatu bekas. Itu zaman dulu itu. Terus jadi setelah ibu lonjak-lonjak? Nah, setelah ibu. Setelah ibu sekali, diam saja? Diam saja. Wah, ibu saya ini tidak senang. Padahal saya ini ibu sentris, anak mama. Sudah terlanjur lonjak-lonjak akan kuliah di ITB? Tidak bereaksi sama sekali. Nah, seminggu berikutnya setelah saya diterima di kedokteran, dari Tulungagung cuma 4 orang diterima. Karena dokter waktu itu, menurut zaman orang waktu saya, langka. Di tempat saya itu ada namanya Dr. SK dan Dr. Prayitno. Dr. SK itu menjadi namanya rumah sakit Dr. SK. Di Tulungagung? Itu dokter
yang ada di sana dan Dr. Prayitno punya mobil sedan namanya DeSoto, mobil yang gede sedan. Wah itu sudah luar biasa. Top lah. Nah, orang tua itu arahnya ke sana. Nah, setelah seminggu berikutnya saya diterima di kedokteran, saya sampaikan dengan hanya sekedar, wah ibu, genti lonjak itu saya. Anak pertama? Saya itu anak pertama. Jadi cita-cita saya hutan dan tentara. Itu tok wis. Oh tentara. Akabri. AMN saya daftar. Tapi ternyata waktu saya, Akabri itu hanya boleh anak pertama dan anak bungsu. Tidak boleh masuk waktu saya. Aturannya waktu saya baru tahu ini bahwa aturannya di Akabri ada anak aturan pertama dan anak bungsu tidak boleh. Jadi saya terhambat itu. Oh, baru tahu ini saya. Itu tahun 65. 65 saya lulus SMA. Itu karena apa? Mas Ton pernah dengar kenapa? Alasan? Ya mungkin kalau anak pertama ya mungkin yang tanggung jawab keluarga, anak bungsu itu paling disayang keluarga, enggak tahu alasannya apa. Tapi waktu itu mungkin kurang sekian kurang ini, fight, mungkin kurang fight ya, gitu ya. Sekian ini yang diterima tuh mungkin yang direlakan tuh anak yang anak nomor dulu kan orang anaknya 5, 6, 7 dan sebagainya. Ya jadi mungkin yang dari UGM belum datang. Kebetulan juga diterima geologi, tapi saya lebih dipilih ITB waktu itu, terus terang aja. Nah, setelah kedokteran diterima, ibu saya tuh yang genti loncat-loncat. Dan saya masih ingat persis pada waktu saya mau suruh berangkat ke Surabaya. Wis kowe sekolah Surabaya, nek kowe sekolah ITB aku ya setuju ae. Tapi kowe sekolah ning kono biaya nono dhewe, golek dhuwit, mangan golek dhuwit, sekolah dhewe. Maksudnya kalau ke ITB harus biaya sendiri. Karepmu dhewe, wis. Terus nek kowe nang gelem ning kedokteran, ini satu-satunya mesin jahit ibu saya, Singer. Masih ingat. Dijual untuk biaya saya pergi ke. Jadi terharu saya. Terus saya masih ingat harganya 28.000 waktu itu. Dijual bener? Dijual. Sorry. Saya keluhin emosional. Waktu itu mesin jahitnya dipakai untuk usaha atau untuk cari makan. Artinya menerima jahitan. Yang menerima orang lain, ibu yang cari order. Oh, yang jahit orang lain. Yang jahit orang lain. Ibu yang cari order. Tapi dikerjakan di rumah. Iya. Ya di orang tetangga dan sebagainya. Oh, mesin jahitnya bisa dibawa? Enggak. Oh, dari tetangga yang ke rumah yang ini ya. Oke. Sorry. Nah, saya berangkat ke Surabaya ikut truk. Gandol truk ya. Dan ya akhirnya dulu di Fakultas Kedokteran itu yang masuk kedokteran akhirnya dari Tulungagung itu 5 orang. Satu anaknya Dokter Domo, satu anaknya kepala sekolah SMA pokoknya. Ini di zaman dulu 30% minimum tahun pertama itu DO. 5 mata pelajaran, kalau 4 atau 5 enggak lulus langsung DO. Tahun pertama, jadi yang dipanggil pertama itu DO. Sekarang kan enggak ada sekolah DO itu enggak ada. Oh, itu untuk mempertahankan kualitas waktu itu. Jadi kalau angkatan saya enggak tahu ini, saya tidak tahu bahwa angkatan saya tuh hampir 180-an sekian. Itu yang keluar pertama tuh hampir 40-30 something. Jadi tahun pertama waktu Mas Ton pengumuman itu di Fakultas Kedokteran, ya, banyak yang gugur. Wah, langsung. Minimum 30 orang. Nah, harapan saya waktu itu, saya tidak pernah belajar, tidak pernah punya buku, tidak pernah punya catatan. Cuma punya catatan dosennya ini, namanya ini, topiknya ini. Saya belajar dari punya teman saya, kalau teman saya tidur tak pakai belajar. Dari 5 itu yang naik cuma saya kebetulan. Wow. Kan luar biasa kalau enggak. Iya, hebat ya. Luar biasa. Ya ini cerita yang. Nah, ya kalau yang keluar begitu terus kemana mereka? Kuliah di tempat lain? Nah, ada yang di farmasi, ada yang ke ITS, terserah dia tes mana lagi. Mereka kehilangan waktu tahun?
1 tahun hilang. Wah. 1 tahun. Itu berapa tahun berlangsung seperti itu? Kira-kira angkatan sekitar tahun 50-an sekian sampai tahun Oh, beberapa tahun sistemnya Ya. seperti itu. Jadi masuk fakultas kedokteran itu setengah mati. Oleh spekula. karena itu kalau masuk, bisa diterima itu sudah, waduh. Bisa masuknya sulit, setelah masuk pun belum tentu lolos. Yang jelas begitu saya dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 3 di Tulungagung, waduh, sudah banyak yang kepengin ngepek mantu saya. Coba bayangkan, saking kedokteran itu langka zaman dulu. Sekarang kan ini ya. Ya kalau cerita zaman. Tapi kenapa nggak pulang ke Tulungagung? Nah, ceritanya begini nih, ini juga satu cerita lagi. Kan di sana dihormati orang. Sangat. Karena kan Tulungagung cuma dokter cuma 2, bayangkan loh. Satu kota. Pada waktu saya dokter muda, saya sangat ngefan namanya Profesor Prayitno, waktu itu masih dokter Prayitno. Wah, orangnya kalau orang diobati dokter Prayitno, di operasi orang lain kemudian orangnya meninggal, omongannya orang, kamu enggak kamu ke dokter Prayitno, cuma dokter Prayitno kamu hidup kamu. Tapi kalau yang operasi dokter Prayitno mati, oh nasib itu sudah. Saking hebatnya beliau. Ya, saking. Terus? Ibu saya sakit perdarahan, ternyata mioma kandungan ada kandungan. Ya, kayak ibu saya. Dan ibu saya bawa ke sini dioperasi dokter Prayitno. Dan ada hubungan batin saya dengan dokter Prayitno. Sehingga yang membawa saya jadi dokter kandungan ini adalah beliau. Beliau. Ya. Jadi saya meninggal. Ibu sembuh tapi ya? Sembuh sampai meninggal umur 78. Tapi dokter Prayitno itu yang menyarankan agar ambil kandungan. Setelah saya melihat penderitaan ibu saya dan ibu saya bahagia dengan dioperasinya itu. Dan kebetulan tidak tahu dokter Prayitno melihat saya bagaimana. Saya belum lulus, kamu nanti nek wis lulus, nek gelem mlebu ini. Masuk zaman dulu tuh sulit sekali. Masuk menjadi spesialis. Jadi dokter Prayit bilang kalau nanti lulus dan Mas Ton mau supaya masuk ke sini itu masuknya masuk ke spesialis kandungan. Wah itu dewa betul waktu itu. Waktu itu kan kita tuh belum terlalu pelajaran Islam tuh masih belum begitu ini. Jadi udah waduh ini kersane dewa ini zaman dhisik itu. Ya. Karena dulu tuh di Tulungagung kalau ke pesantren itu ibarat tempat gudik. Mungkin tempat masih borok. Ya. Skabies segala macam karena air. Saya mengalami. Jadi kalau saya dulu ke pesantren segala macam, aduh. Jadi komentarnya orang sekitar kita. Saya tuh kalau Jumatan malah namanya sarungnya bungkus sampai koran dan gak ketok kalau saya mau ke masjid. Zaman dulu ya, itu tahun 50-an. Karena gudikan juga? Karena enggak. Supaya karena jangan tertularan? Malu, waduh ini mesti arek pesantren ini. Arek pesantren. Padahal sehat kan? Enggak ada apa-apa. Itu kan cerita zaman dulu. Zamannya PKI masih nomor 1. Tanggal 1 Mei dulu kan luar biasa dulu. Ini kan cerita zaman dulu. Jadi Mas Ton ini bisa langsung lulus masuk spesialis kandungan? Ya. Jadi saya tahun itu kan sekarang nggak bisa lagi, Mas Ton? Bisa, tapi dengan betul-betul dengan tesnya bagaimana. Sekarang juga bisa ya? Masih bisa, tapi dibatasi. Harus ke daerah dulu, PTT balik lagi. Tapi masih ada 1 atau 2 yang istimewa. Bisa langsung? Bisa langsung. Mas Ton ini bisa langsung? Kebetulan. Jadi tahun 72 saya lulus. Menyesal nggak Pak? Jadi ahli kandungan? Spesialis kandungan? Ini jadi mungkin saya itu Mas Dahlan jadi menteri, jadi ini kan luar biasa. Pak Jokowi jadi presiden luar biasa. Tapi tidak ada yang waktu itu menurut saya dokter kandungan itu paling bahagia. Paling bahagia. Dokter kandungan paling bahagia? Saya boleh melihat barangnya istrinya orang lain tidak boleh lihat istri saya. Kan luar biasa. Itu kan karunia itu. Karunia itu. Tapi kan masa kan nggak ada nafsu, tidak ada.
Karena itu pekerjaan. Tetapi coba orang, wah nek Mas Ton bojone wong, padahal sebetulnya kan tidak, karena itu kan pekerjaan saya. Tapi orang lain kan menganggap gitu. Luna Maya datang ke saya, besok lagi Syahrini. Tidak kepingin Pak Dahlan. Mengatasi rasa tergoda bagaimana Mas Ton? Pekerjaan. Hah? Saya anggap dia orang sakit. Karena dia orang sakit, dia memerlukan saya. Dan justru dokter kandungan itu yang harus menjaga nama dan reputasi. Dokter bedah, dokter anak. Harus cool ya? Dokter anak, dokter bedah enggak apa-apa. Misalkan selingkuh gak urusan. Tapi kalau dokter kandungan sampai terkenal pernah main perempuan, maka tidak semua seorang laki-laki yang akan mengantar istrinya datang ke tempat dokter kandungan. Dokter kandungan itu harus betul-betul menjaga nama. Sangat baik. Itu diajarkan di waktu fakultas atau gedok tular antar dokter? Sebetulnya resmi tidak ada. Pelajaran Tapi resmi kita itu enggak ada. mempelajari guru-guru kita, dokter kandungan bagaimana. Dan setiap kali, mohon maaf, ini kan dokter kan juga manusia. Perselingkuhan sempat terjadi. Kalau saya jangan sampai ketahuan maksudnya itu. Jadi enggak maksud saya itu just aja. Jadi kalau dokter kandungan betul-betul mereka menjaga nama. Jangan sampai nama itu tercoreng sedikit pun. Begitu namanya dia kurang baik, maka Pak Dahlan pun tidak akan membawa istrinya ke saya. Ojo go kae, arek kae wedokan, kasarnya kan begitu. Wedokan itu maksudnya itu suka perempuan. Gitu. Tapi semua wanita, orang laki suka perempuan, tapi harus tahu arah-arahnya mana. Lah, itu berat nggak Mas Ton memerangi perasaan sebagai laki-laki melihat begitu banyak seperti tapi itu? Karena kebiasaan dan kita sudah bersekolah menghadapi wanita, bertahun-tahun menghadapi ini, maka semua itu kalau di tangan saya, ini orang ini memerlukan pertolongan saya. Saya harus hormati, saya harus melakukan dengan baik, saya harus meletakkan dia di atas segala-galanya. Jadi justru itulah yang... Tapi berpengaruh nggak waktu berhubungan sama istri? Membanding-bandingkan misalnya. Wah ini yang susah ini. Karena wanita itu kadang-kadang suka egois. Ini guyonan ya, joke sebetulnya. Saya tuh pernah nyoba sama istri saya. Bawa fotonya Luna Maya. Mama, awak dewi kawin kan sudah 45 tahun. Saya nikah sudah 45 tahun. 45 tahun. Sekarang ya. Kurang lebih lah dengan Desember saya. Tanggal 22 Desember tahun 74. Kurang lebih selisih 1 tahun. Iya. Saya 75. Saya 74. Nah, ini wanita egoisnya wanita. Ma, ayo ma, kan kita sudah 45 tahun. Kalau kita berhubungan, maaf ini jadi ngomong karena ditanya sih. Iya. Kita semua pengen bayangkan itu dokter kandungan itu seperti apa. Oke, maka tak tutupi fotonya Luna Maya ya. Loh apa? Ya gak urah gini sekali. Tidak perlu. Yang penting tuh hatinya di saya. Foto-foto ini enggak. Yang penting tuh hatinya, bukan. Nah, dengan begitu besoknya istri saya tak potret. Saya besarkan. Kayak apa Pak? Yang kula ambek Luna Maya, foto mama tak tutup Luna Maya, kan hati saya di mama. Ngamuk juga egoisnya wanita itu di situ. Coba. Loh, ini kan egois namanya ini. Ya. Tapi istri Mas Ton sudah sangat biasa dengan. Alhamdulillah. Dia tahu siapa saya. Ketemu di mana dulu? Wah, ini luar biasa. Jadi Tuhan yang menemukan. Bukan di ruang praktek kan? Saya selisih sama istri saya 9 tahun. Dia lahir tahun 27 September, sebentar lagi tahun 55. Saya tahun 46, 9 tahun. Saya sudah lulus dokter, dia masih sekolah SMA. Lulus dokter atau lulus? Lulus dokter, dokter umum tahun 72. Belum spesialis ya. Tahun 72, dia itu kelas 2 SMA. Waktu itu dia SMA 5. Surabaya. Arek Surabaya. Dipilih oleh negara, dijadikan paskibraka yang membawa bendera ke Pak Soeharto tahun 72. Di istana. Jadi saya cinta sama istri saya itu enggak 100% dulunya. Ya,
Tapi dibantu oleh negara, nek dipilih negara sampai dipilih kayak gini, pasti kesehatannya baik, kelakuannya baik dan sebagainya baik. Tak delok kelakuannya wadah ini dipek turun ini juga lumayan ini ya. Tak lihat kan kalau baris kakinya kan tinggi gitu. Keren. Ingat kan Dedes lihat kan Narok lihat betisnya kan Dedes. Wah ini saya lihat lumayan bisa diambil turunannya ini. Ya ini Tuhan juga yang menemukannya. Alhamdulillah jadi dia tahun 72 itu paskibraka yang menyerahkan bendera pusaka ke Presiden. Presiden. Terus ketemunya di TV? Bukan, kebetulan tetangganya itu adalah mahasiswa kedokteran seangkatan saya yang saya belajar terus tiap hari di situ. 7 orang belajar di situ semua. Ya yang dapat karunia sebelah rumah. Sebelah rumah persis. Sebelah rumahnya teman saya, bukan saya. Karena waktu itu istri saya itu menurut saya waktu itu ya mula-mula ya biasa saja, tapi setelah lihat kelakuannya segala macam kan ternyata banyak juga yang suka. Jadi saingannya enggak dikit. Rebutan. Tapi saya kan ada ITB, ITS, tentara segala macam ini kan teknik. Nah, kalau malam minggu mereka datang pakai baju bagus. Saya punya cuma sandal jepit sama sepeda Honda. Begitu saya datang, mereka tuh di depan ramai. Saya ke belakang, nemoni mbahnya, neneknya, nemoni pembantunya yang sudah tua. Waktu pulang tak kasih uang 1.000 rupiah. Mboknya ini, mbahnya ini, lah yang namanya insinyur ini, mbah ini neneknya yang ya God apa ya? God nenek. Itu kan sangat istimewa. Itu yang lulusan ITB itu ngomong bikin jembatan, ngomong bikin ini. Enggak nyaut kalau saya. Kejulinus, sikile dengkel, kabeh nyaut kabeh. Lah si mbok ini 1.000 rupiah. Mbok ini ngomongnya mendet mantu sini kemauan saya. Ilmunya Pak Dalam tak pakai. Nah, saingan saya enggak sedikit dan banyak yang jadi waktu kawin belum spesialis? Belum. Masih tahun kedua sekolah. Rundingan nggak mengajak istri? Iya. Karena begini, ini jadi buka rahasia. Adiknya istri saya itu pacaran sama namanya almarhum Nuryanto, ITS. Anaknya Pangdam, Pak Yasin. Pak Yasin Pangdam, Pak Yasin petisi. Beliau masih Pangdam di sini. Masih Pangdam. Nah, kalau malam minggu, datang mesti bawa sedan. Saya naik bemo, naik sepeda sudah untung. Jadi waktu itu dia karena ya sudah semuanya cukup, diajak nikah. Lah Mbak Yuni kan tidak boleh dilewati. Jadi istri saya itu 19 tahun sudah nikah. 20 punya anak sudah bayangkan. Karena adiknya itu waktu itu mau dibawa supaya jangan diloncati adiknya. Mau dibawa ke luar negeri, pindah kemana pokoknya kan waktu itu langsung Pak Yasin itu kalau tidak salah Dirjen PUTL Insinyur Sutami kalau yang bikin apa di Malang itu loh Bendungan Karangkates. Insinyur Sutami itu yang Pak Yasin itulah. Nah, Mas Ton sampai hari ini sudah melahirkan berapa bayi? Dihitung nggak Mas? Saya sekolah di kandungan tuh kalau malam 72 kan berarti sekarang sudah 48 tahun. 72 2020 28 tambah 20 48 tahun. 48 tahun menangani orang melahirkan. Nek sedino LLE kan dokter kandungan dulu cuma 20 sak Jawa Timur. LLE sedino waktu itu 5 ya. 5 ping 48 ping 365. Piye carane ngitung? Beliau bilang kalau sejelek-jeleknya satu hari 5 kali 48 tahun kali 48 itu berapa? Nggak bisa ngitung. Itu yang dilahirkan. Tapi pernah lebih dari 5 satu hari. Waktu itu ya. Karena waktu itu yang bisa operasi waktu saya lulus spesialis yang bisa operasi cuma Jember, dokter almarhum dokter Darmawan.
Jadi kayak Tulungagung, Kediri, Medion itu belum ada spesialis kandungannya. Semua kirim ke Surabaya. Jadi sehari operasi ya bisa 10, bisa 12, bisa. Kan belum ada operasi, enggak bisa. Yang disebut operasi itu apa? Melahirkan. Sesar. Sesar itu dulu kan belum ada di Rumah Sakit Tulungagung, Rumah Sakit Trenggalek. Enggak ada dokter kandungannya. Enggak ada dokter kandungannya. Dokter kandungannya pertama kali itu. Sesar itu mulai tahun berapa? Ya sesar itu sebenarnya mulai zaman dulu pun ada. Zaman dahulu kala tahun. Sesar pertama yang Mas Ton melakukan tahun berapa? Ya kalau saya kan ya setelah tahun 72, ya 73, 74. Berapa tahun setelah jadi dokter? Dokter kandungan maksud saya. Jadi waktu pendidikan tahun ketiga saya sudah melakukan. Tahun 72 saya lulus pendidikan dokter. Pendidikan dokter kandungan itu 5 tahun waktu itu. Pendidikan waktu dokter kandungan itu 5 tahun. Lulus 72, lulus dokter 72, lulus spesialis 77. 5 tahun. Sekarang itu cuma 4 tahun. 5 tahun. Spesialis yang paling lama apa? Dulu tuh ada namanya fak besar, bedah, anak, penyakit dalam, kandungan. Itu 5 tahun. 5 tahun. Sekarang sudah ada yang dikurangi semester. Spesialis itu sulit ya Mas ya? Sekolahnya lama. Saya agak lama sekolah. Setelah sekolah lulus spesialis tahun 77, saya langsung menjadi guru. Jadi guru saya mulai tahun 72. Guru apa ini? Ya kedokteran. Ngajar di kedokteran. Jadi dosen. Ya. Kemudian saya ngambil S2-nya di Newcastle, selesai di sana. Setelah spesialis? Setelah spesialis. Ngambil apa? Kebetulan saya ambil clinical epidemiologi dari penelitian research. Newcastle Inggris. Australia. Australia. Jadi anak-anak saya sampai kecil dulu sudah juga sekolahnya di sana. Berapa tahun di Australia? Saya bolak-balik, tapi yang non-stop tanpa pulang setahun. Karena kan sekolah. Jadi ada anak yang lahir di sana? Enggak. Enggak ada. Lahirnya di sini semua. Saya sekarang sudah. Ini ceritanya. Pernah sempat sekolah Mas, juga. Bedanya sesar ketika Mas Ton pertama-tama melakukan sesar atau tahap-tahap pertama dengan sekarang apa yang berbeda? Yang jelas beda itu cara membiusnya. Dulu itu bius. Tapi kan bukan urusan Mas Ton yang membius. Tapi kan waktu itu dokter bius kan enggak banyak. Jadi kita anestesi itu ya. Anestesi kita dididik anestesi. Kita dididik anestesi. Jadi Mas Ton ini punya kemampuan anestesi? Waktu itu. Karena waktu itu cuma ada Prof. Karyati, Prof. Herlin, sama Prof. Siti Kasna. Ya. Kita juga dididik, diajari bagaimana membius. Jadi membius sendiri? Ya, dikerjakan sendiri, sampai situ dilihat, dikerjakan. Dan setelah itu baru ada pendidikan dokter anestesi. Sebelumnya belum ada. Pendidikan di Australia tentang bius? Kenapa? Pendidikan di Australia itu tentang bius? Enggak, bukan. Tentang saya pendidikan tentang research. Prof. Prayitno itu adalah dokter kandungan. Sebelum selesai dokter kandungan, beliau sekolah ke Amerika khusus untuk ahli bius. Jadi beliau itu ahli bius. Ahli anestesi. Ya ini kalau cerita perkara kedokteran memang ya banyak sekali yang. Jadi waktu itu membius sendiri, kemudian sesar sendiri. Pada awal-awal Mas Ton melakukan sesar, perbandingan antara orang yang melahirkan natural, alamiah, dengan yang sesar berapa persen? Jadi zaman dulu kita tidak sembarang mengerjakan sesar. Harus betul-betul indikasi kedokteran. Artinya sesar itu karena tidak bisa melahirkan normal. Ya. Letaknya yang melintang, bayinya yang besar, jalan lahirnya yang sempit, atau anaknya itu kembar aja kita masih lahir biasa, spontan. Jadi waktu itu tidak ada orang melahirkan secara sesar atas permintaan. Istilahnya by request. Jadi sekarang ini kan banyak sekali yang waktu itu memang nggak ada permintaan, nggak ada. Kita etis tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Jadi sangat sedikit jumlah persentasenya, paling-paling 15%, 14-15%. Itu pun karena terpaksa. Kalau ada indikasi. Kalau ada indikasi. Sekarang ini sudah mencapai 70% lebih. Sekarang 70% atas dasar permintaan. By request. Secara kode etik
sudah diperbolehkan? Sebetulnya tidak. Kode etiknya tidak berubah. Tapi saya pernah mengalami sendiri. Dokter, istriku operasinan, kesakitan, kasihan dia sekali. Belum Pak, belum waktunya, tunggu dulu. Nanti ini bisa lewat bawah, tunggu aja. Tunggu. Halo ada Pak, dokter tanggung jawab segala macam. Iya nek wong biasa. Nek wis ngono terus piye? Dan banyak suami kan tidak tega melihat istrinya teriak-teriak setengah mati. Oh, kalau sampai ada apa-apa, anak saya, istri saya, awas ya. Mana kita berani lanjut seperti itu. Dan itu sering terjadi seperti itu. Belum sekarang ini kan ya orang enggak tahan sakit kayak dulu. Orang zaman dulu lahir dukun. Sampai sakit kayak apa ya lahir biasa. Sekarang sakit dikit. Anak saya yang pertama lahir di rumah. That's it. Ya, saya yang ikut. nomor 2 di becak. Yang Hampir. nomor 2 Mas Ton. Tapi Jadi juga lahir normal bukan itulah. sesar. Zaman dulu kita kan kalau ke Jakarta kan 3 bulan. Surabaya Jakarta 3 bulan. Naik kuda. Sekarang kan 1 jam naik pesawat. Iya. Mas Ton tentang sesar itu. Jadi dulu awalnya yang minta sesar itu suami, bukan istri. Sebetulnya enggak. Jadi zaman dulu indikasi petunjuk untuk melakukan operasi itu by indication. Betul-betul ya, kalau betul-betul indikasi bahwa ini kalau tidak dibiarkan bisa, tidak bisa lahir. Anaknya melintang, anaknya terlalu besar, jalan lahirnya terlalu sempit dan sebagainya. Sehingga kalau tidak ditolong bayi akan mati di dalam. Nggak setelah kemudian bisa melakukan sesar, apakah karena diancam segala macam. Jadi umumnya yang minta itu suami. Enggak selalu. Enggak selalu. Kadang-kadang si istri ini kadang-kadang kalah sebelum berperang. Saya kepingin lahir biasa, pokoknya biasa saya sebenarnya. Begitu dia terasa sakit, operasi saja, enggak tahan sakit. Sakit sedikit, si istri yang mau melahirkan ini, mula-mula dia ingin melahirkan biasa. Tapi begitu terasa sakit, orang melahirkan kan sakit sekali. Sakit sekali. Orang melahirkan tuh. Dari mana Mas Ton bisa tahu kalau orang mau melahirkan itu sakit? Mas Ton kan laki-laki. Kan bisa merasakan. Bagaimana melihat orang ini, sakitnya orang melahirkan itu nomor 1. Oleh karena itu, enggak ada cuti yang 3 bulan selain melahirkan. Mana coba ada? Karena saking sakitnya. Tanya Mbak Isna mana? Sakit enggak? Sakit. Sakit. Dan selalu saya tanya, enak mana melahirkan apa bikin? Ya bikin sambil bengak-bengak itu. Dan kadang-kadang pasien itu kalau digoyok nih ya, pasien sudah mau dioperasi, dibersihkan. Bu, anaknya laki atau perempuan kan begitu. Kan kita biasanya kan sudah tahu kan. Wesgen sudah tahu. Terus terserah yang di atas laki perempuan pokoknya cepat dilahirkan katanya. Karena sakit. Karena sakitnya itu terserah, laki perempuan terserah. Itu yang pokoknya lepas dari sakit ini. Itu lah iya laki apa perempuan, terserah tergantung yang di atas. Loh waktu itu yang di atas siapa lo? Aku ya begitu tanya. Ya ini cuma juk ya. Tapi ini kan cuma juk aja. Saking sakitnya supaya mengurangi supaya stresnya itu agak kurang. Dok, kalau wanita tidak tahan mau melahirkan sakitnya itu, tiba-tiba minta sesar. Loh sesar kan nggak bisa dilakukan tiba-tiba, kan harus direncanakan. Sekarang ini operasi sesar ada 2, elektif dan urgent, emergency. Yang elektif itu misalkan memang pinggulnya kecil, kita sudah tahu pemeriksaannya, ini tidak mungkin lahir lewat bawah. Direncanakan, diperiksa semuanya, laboratorium semuanya, semua shift semua. Kalau sekarang ya di swab dulu, kalau dulu kan tidak ada. Baru kita rencanakan lusa tanggal sekian. Sekarang enggak, saya mau lahir tanggal 8 bulan 8 tahun 2008. Jam berapa? Jam 8, banyak sekali. Dok, kembali, misalnya tadi ini pinggulnya kecil atau sempit ini ya. Kalau melahirkan normal ini akan apa? Seandainya zaman belum ada sesar-sesaran itu, masih kode etik masih dipegang teguh itu, kan dia tetap harus melahirkan secara normal. Tapi kalau kita menurut untuk melahirkan itu kan tergantung 3P. Passage, power, passenger.
Peset itu jalan lahir. Nek jalan lahir sempit, mana ini bisa keluar, tidak bisa. Power itu kekuatan ibu mengejar. Passenger itu besarnya anak penumpang. Nek anak besar 5 kilo, ya apa cara yang melahirkan? Mau ndak mau ya harus lipat perut. Nah kalau dulu sekali. Mati. Mati, kemudian terjadi pembusukan di dalam, keluar. Zaman dulu belum ada sesar ya, mati anaknya di dalam. Zaman dulu saya banyak sekali yang namanya uterus ruptur atau kandungan. Apa? Uterus kandungan yang robek. Karena dipaksa untuk anak lahir. Contohnya. Powernya tadi? Bukan. Anaknya melintang. Dukun tidak tahu anaknya kondisinya ini. Didoronglah dukun dari atas, kakinya yang dorong. Supaya anaknya ini keluar. Akibatnya ibunya kandungannya robek. Anaknya sungsang. Anaknya sebagai. Zaman dulu kan dukun kan. Iya. Pokoknya metu. Urip apa enggak pokoknya metu. Saya alhamdulillah bisa lahir padahal dukun waktu itu yang melahirkan saya. Ya. Pak Harto ya dukun tapi nasibnya juga kan bukan tergantung yang nolong. Iya kan. Jadi itu kan zaman dulu. Jadi tadi saya katakan kalau dulu 3 bulan ke Jakarta naik kuda, sekarang kan 1 jam nyampe. Nah permintaan sesar kalau zaman sekarang ini lebih banyak suaminya atau istrinya? Saya kira mereka berdiskusi. Oh sudah berunding ya. Berunding dan mereka kita serahkan pada mereka. Nah, dulu memang by request itu tabu. Tabu, tidak ada. Tidak boleh. Kalau ada orang operasi tanpa jelas penyebabnya, menjadi pembicaraannya di antara dokter-dokter kandungan dan dikucilkan. Oh, jadi risiko di dokternya ini ya? Tabu itu dokter melakukan itu. Melakukan yang mestinya tanpa penyebab. Dengan pemikiran, waduh, dokter juga manusia. Dia operasi dapat uang lebih banyak. Dia kerjakan itu mungkin mendapatkan memang melahirkan, menangani sesar dengan menangani lahir biasa biayanya beda. Beda kan? Berapa kali lipat? Waduh, itu tergantung. Kasar saja. Ya kalau sekarang ini sama, hampir sama. Kalau sekarang ini BPJS lahir biasa 400, kalau operasi 800.000 per kali BPJS operasi. Ya. Sekarang lahir juga BPJS ya? BPJS. Yang ikut BPJS. Yang tidak ikut BPJS ya bayar pribadi. Itu berapa kali lipat beda antara? Bisa 5-6 kali lipat. Oleh karena itu menjadi sorotan, waduh. Kalau dokter melakukan operasi tidak by indication, itu mesti something wrong di belakang. Transaksi? Ya, apa sesuatu. Kan dokter juga manusia. Nah, oleh karena itu, sekarang ini sulit sekali untuk melakukan penelitian bagaimana ini. Oleh karena asuransi, kan tidak ditanggung untuk melahirkan. Kecuali khusus bayarnya khusus. Tanggungan asuransi. Iya. Nah, jadi mahal juga nggak apa-apa. Iya, mahal nggak apa-apa. Kan masalahnya kan begitu. Jadi, sekarang ini dulu dokter itu bagus, bisnis bagus, tapi dokter bisnis tidak bagus. Tapi sekarang mungkin lain lagi. Asal bisnisnya bukan di bidangnya. Boleh di bidang lain. Dok, sekarang ini apakah masih ada wanita mau melahirkan alamiah? Banyak. Oh masih banyak? Masih. Persentase masih banyak. Mereka merasa 20%? Masih ada 20%? Masih lebih. 30%? Ya sekitar 40% lah. Oh masih. 40-50%. Karena mereka merasa saya menjadi betul-betul seorang ibu. Ya toh. Karena dia tahu bagaimana rasanya melahirkan itu, maka menurut penelitian rasa sayangnya itu melebihi dibandingkan yang kalau saya bisa membeli Mercy Jawa Pos itu yang dipakai itu 30 tahun baru dapat, akan lebih sayang daripada saya besok mau beli, oh ya besok beli saya. Gampangan. Bisa bisa dimaklumi. Kalau kita mudah mendapatkan, maka rasa itu kan akan lain. Sekarang perencanaan melahirkan sesar itu motifnya apa? Lebih pada perhitungan nasib, perhitungan horoskop, perhitungan perbintangan, perhitungan pon kliwon, yang mana?
Ya, sebetulnya Dokter tanya nggak misalnya, kenapa minta tanggal sekian gitu? ya, Tanya. mereka itu mohon maaf, terutama Tionghoa saya katakan. Mereka kalau menghitung Hong Shui, namanya Feng Shui, Hong Shui itu luar biasa. Jelimet ya. Sampai jamnya, detiknya dihitung. Iya, saya tahu. Ya, Hong Shui-nya bagaimana, Feng Shui-nya bagaimana itu. Hitungan antara tanggal, hari, jam, boleh nggak nanti lebih tinggi dibanding ayahnya, lebih tinggi dibanding ibunya. Iya, luar biasa. Jadi itu kadang-kadang yang mereka umumnya sebelum itu datang ke yang disebut laukau, atau ya orang yang bisa menghitung begitu. Betul. Kemudian ini harga mati. Iya. Itu kepercayaan kan luar biasa. Kalau sudah ngomong ini suhu saya bilang ini, sudah tidak bisa apa-apa. Ya, suhu saya sudah begini. Tapi sebetulnya apa masih berlaku ya? Kan ini melahirkan bisa dirancang. Nah, ini hitungan Feng Shui-nya bagaimana ya? Betul. Ya. Jadi sekarang ini kan mereka itu antara yang kira-kira meragukan diambil untungnya. Jadi ini pokoknya yang penting lahirnya tanggal sekian jam sekian. Nah ditekoni shone naga wis ono. Iya nek gak iso diutik-utik meneh. Iki lek menggo sesoke sesone ganti anjing. Atau ular ya tergantung itu. Itu hitungan antara bapaknya, ibunya dan seterusnya. Dan itu orang tua sangat dalam Tionghoa itu sangat pegang itu. Memegang teguh itu. Ya, saya ngomong bukan orang. Nah, kalau permintaannya sama pada jam yang sama, ada pasien lain yang atau ibu yang hamil yang lain dan juga minta jam yang sama. Mestinya kalau zaman sekarang sih kita kan punya asisten sebagai contoh saja. Saya ini kan anak saya kan dua-duanya juga dokter kandungan. Jadi anaknya Mas Tan dua-dua dokter kandungan. Saya tuh punya anak 3 lagi semua. Yang 2 dokter kandungan. Jadi kalau ada apa-apa kayak ini COVID, saya tidak praktek sama sekali. Karena umur 74 itu komorbid, tidak boleh saya ini. Jadi saya mulai ada 2 komorbidnya. Umur 74, jantungnya sudah ganti. Iya. Wah ini ngomong jantung ini bahaya ini. Saya tuh operasi hampir 13 tahun yang lalu ya, 12-13 tahun yang lalu. Dengan waktu yang sama beliau di Tianjin. Saya operasi ganti hati, Mas Ton waktu itu operasi jantung di Australia. Dan kami berhubungan. Saya saya waktu itu kenapa di Australia? Karena operasi jantung saya itu yang buntu di percabangan. Waktu itu belum ada stand untuk cabang. Tinggal kamu mau dibuka atau hitung hari. Padahal waktu itu kan masih 12-13 tahun yang lalu ya kalau nggak salah tahun 2007 atau waktu 2006. Itu Australia ada dokter ahli yang namanya Dokter Cheng ya. Jadi nomornya dokter Cheng itu punya 3 murid. Satu Prof Brian di Melbourne, satu lagi tidak terkenal, satu lagi yang terkenal Prof Sprat. Itu yang direktur rumah sakit jantung di Sydney. Dia ngoperasi saya. Muridnya namanya Victor Cheng. Ya. Yang meninggal ditembak perampok gitu. Keluar dari mobil ditembak perampok. Ini Victor Cheng itu roundabout well known. Sangat terkenal di dunia. Di seluruh dunia. Muridnya yang terkenal 3 ini. Prof Brian sekarang sudah 60-an, 5-70 muridnya udah. Yang ketiga ini tidak begitu namanya tidak. Yang ketiga. Waktu itu dibuka. Siapa itu? Jantungnya. Dibuka jantung ning jero. Pernah lihat keramik krek itu untuk gaji keramik itu. Ini pakai krak gitu. Kan tulang. Iya, digergaji. Tulangnya diginikan, gergaji cereng gitu. Sama. Jadi kalau saya dengarkan itu cereng, aduh dulu saya seperti itu. Dan saya masih ingat persis. Itu apanya? Yang di sini diganti. Apanya saluran. Jadi kan pembuluh darahnya buntu. Pembuluh darah buntu. Hampir 90% lah waktu itu. Kalau ini sedikit lagi ya habis. Tinggal tunggu waktu. Nah, setelah itu seperti itu dan tepatnya di percabangan. Kalau sekarang percabangan itu ada stand.
yang untuk bisa cabang. Cabang. Sekarang dulu tidak ada, zaman tahun sekian belas tahun yang lalu. Ya. 14 tahun yang lalu. Ya, sekitar itulah. Kemudian terpaksa ya harus dibuka. Dan karena saya dulu di Australia lama, kenal baik banyak orang sana, jadi sudah biasa di sana. Kebetulan Prof. Prati dulu kan sering sekali datang di Premier. Oh. Ya. Operasi jantung di Indonesia. Dan waktu berangkat itu yang mengantarkan saya, anak, cucu, segala macam. Hampir berapa belas orang. Karena saya bilang, anak saya 3, ikut semua. Karena kalau saya operasi. Sudah dokter waktu itu anak-anaknya? Yang nomor 1 sudah. Yang kebetulan yang nomor 2 dan 3 itu mulai SMP di sekolah di sana. Ya tapi sekarang jadi dokter. Kalau kamu tidak nganter bapakmu operasi ke sana, ada 2. Bapakmu pulang, nyawa dan raganya barengan. Atau mulai raganya dan nyawanya tuh bisa. Mereka nangis ikut semua. Mbu celengane ngedol apa gak ngerti sepatu mbok apa didol kabeh budal nang anak. Karena kan itu kan bisa saja seperti Mas Dahlan itu kan kalau enggak dioperasi kan hilang. Ya, anak saya kumpul semua juga. Karena saya bisa pulang nyowo mbek rogone bareng-bareng atau pisah-pisah. Cuma itu saja. Yang dokter itu nomor 1, 2 atau 2, 3? Nomor 1 sama nomor 3. Oh no, yang tengah? Nomor 2 itu karena lama di Australia, mulai SMP di sana terus akhirnya wira swasta sekarang. Ya kerjaannya akhirnya juga bisa cari makan, bisa sini ya alhamdulillah bisa menghidupi anak istri dengan baik. Yang nyuruh mereka ambil kandungan? Tidak ada satupun saya yang menyuruh. Cuma saya memberikan, misalkan pada waktu di SMA itu saya bawa ke psikolog. Dari 3 anak saya yang ini jadi apa? Oh ini dokter, ini enggak bisa ini bisa ini. Nah setelah itu, sekolah itu saya cerita, saya tidak mengarahkan tapi memberi ini loh. Pandangan. Ya. Kemudian pada waktu dia menjadi mahasiswa, dokter, saya ikut operasi, saya ikut operasi saya. Nah dari ikut operasi saya kasih uang sedikit. Ini imbalanmu operasi. Akhirnya lama-lama dia tertarik kandungan karena saya tidak ngajari, ayo sholat. Jangan sholat, bapak itu rumah nalak guys. Kata omongi aku sholat. By doing. Lah melu, ya learning by doing. Ya. Mangke si mangke du. Pak, kalau pada zaman Covid seperti ini, Mas Ton tidak praktek, tapi anak-anak tetap praktek. Itu enggak apa-apa. Tapi dia praktek tapi mengurangi hari. Dan hanya di tempat-tempat tertentu yang safe. Pakai ininya segala macam, peralatannya segala macam, dan berapa minggu sekali swab mesti dan sebagainya. Dan untuk anak muda kan ya tidak lebih ada komorbid. Karena yang ceritanya yang umur 70 tahun ke atas itu kena Covid tidak ada yang balik. Tidak ada yang balik. Jadi mesti hati-hati. Nah, kalau masa Covid seperti ini yang hamil mau melahirkan tambah banyak atau tambah sedikit? Karena orang hamil itu tidak bisa dicegah. Cuma proses pada waktu dia kena Covid, ini kan seperti orang yang zaman dulu yang mengerikan kan HIV. Nah orang tuanya HIV, wah caranya melahirkan segala. Sekarang kan ada teknik-teknik tertentu. Bagaimana melahirkan Covid, bagaimana melahirkan HIV dan sebagainya. Jadi tidak seperti melahirkan biasa. Nah, mereka yang hamil mengurangi nggak mengunjungi dokter? Ya, jadi sebetulnya mau ndak mau orang hamil ini kan harus ketemu dokternya. Iya. Karena sopo sing lahirno nanti. Iya tuh. Seperti sebetulnya nggak perlu dokter, pakai bidan aja bisa. Tapi kan mereka itu safety play-nya itu kan anak kok dipakai judi. Mau ndak mau dia harus ketemu, paling tidak. Seberapa gelisah Pak orang-orang hamil sekarang? Saya tuh hampir tiap hari terima telepon. Terima. Saya mengeluh ini. Saya tidak praktek loh ya anak saya ini. Tapi saya selalu memberikan saran ini harus bagaimana dan sebagainya. Itu selalu khawatir. Yang paling dikhawatirkan oleh ibu-ibu yang lagi mau melahirkan bahwa apa? Pada waktu hamil dia kena Covid. Itu yang paling itu yang paling khawatir. Karena orang yang hamil itu kan daya tahan imunitas tubuhnya kan menurun. Oh turun ya Mas? Sangat turun. Karena apa? Karena hormonal. Daya tahan orang ibu hamil itu oleh karena
orang hamil sebab hipertensi, orang diabetes menjadi lebih berat dan jadi hamil itu menjadi suatu penyakit yang ada kasus orang hamil kena COVID? Banyak. Oh, banyak. Itu seperti apa menolongnya? Ya, kita lihat tergantung. Tapi saya belum pernah dengar ada orang hamil kena COVID terus meninggal ketika lagi hamil itu. Banyak. Ada, ya enggak banyak banget ya ada. Ya, karena daya tahannya turun. Pasti komplikasi yang terjadi pada waktu kalau dia hamil dengan COVID pasti lebih berat dibandingkan kalau dia tidak hamil. Tapi kok dalam teori komorbid kok tidak masuk ya? Ada kehamilan. Ada. Ada. Yang saya baca cuma jantung, darah tinggi, gula darah. Iya, memang itu hipertensi segala macam ya. Tapi hamil kalau bisa zaman ini sudah dimasukkan. Sudah dimasukkan. Khusus sekarang cuma ini. Orang nggak tahu. Orang karena saya nggak tahu, ya. bukan orang. Mungkin orang tahu. Jadi kita khusus yang menangani. Jadi kita punya tim COVID untuk menangani kehamilan. Karena orang yang hamil dengan COVID ini kan risikonya lebih besar. Untuk anak maupun untuk anak apa risikonya? Kenapa? Untuk anak risikonya apa? Karena untuk anak risikonya itu pada waktu proses persalinan dan sebagainya itu. Kan kalau dia kena COVID misalkan contohnya, dia harus sesar. Kan prosesnya kan apa? Upacaranya kan lebih berat daripada kalau enggak. Kalau nanti saya tunjukkan bajunya bagaimana seorang dokter operasi saat-saat COVID begini. Saya mesti rangkap baju berangkap-rangkap. Nanti saya tunjukkan fotonya kalau ini. Ya. Berangkap supaya kita sendiri juga tidak tertular dengan itu. Nah, ketika seperti sekarang ini, aduh bahaya sekali. Sekarang semua berbahaya. Cuma ya itu apa namanya herd immunity itu yang paling penting itu. Tren ini kembali ke sesar. Tren untuk sesar ini masih terus naik, artinya persentasenya masih terus naik, atau sekarang ini sudah puncaknya, tidak akan persentasenya lebih tinggi lagi dari ini? Saya kira sekarang ini sudah mulai flat, mulai datar. Flatnya sudah masih di atas 70%, 60% di atas. Nah itu masih akan menjadi 80. Bisa juga terjadi itu dengan adanya BPJS ini. Dengan adanya BPJS ini kan orang misalkan yang dulu takut mahal, menjadi ditanggung BPJS. Orang misalkan ini dokter sebagai manusia juga untuk melahirkan sungsang. Misalkan ya ini jadi rahasia kami itu. Sungsang mestinya ini kalau ditunggu masih bisa lahir biasa, tapi risiko. Kepalanya kecantol atau ketubannya pecah dulu, ini risikonya kan banyak. Daripada berisiko ini kan lebih gampang dioperasi, udah ada risiko. Yang sana enggak bayar, dokternya juga dapat lebih 400.000 per kali operasi lebihnya. Tapi Mas, orang yang operasi jantung itu banyak orang mengatakan umurnya 10 tahun lebih muda. Mas Ton merasa enggak? Nah, ini yang dimaksud lebih muda itu apa kan sangat relatif ya. Atas bawah? Saya kira sekarang kalau Mas Dahlan siram-siram pakai mesin Shimizu atau Sanyo, Shimizunya diganti baru ya mesti banter banyune kok. Ya omongane lah gitu. Kijuk. Tapi sebetulnya kan ini logikanya kan seperti itu. Tapi Mas Ton memang kelihatan lebih seger dibanding saya pernah ketemu. Tapi ya sudah mati urip itu sekali lagi punya yang di atas. Nek wong Jawa iku pati siji 1000 dalane. Gedhong ana kinuncen ana tinunggu wadya saleksa nen wong titi waktine ya wis wayahe. Mas Ton suka wayang. Waduh ana nggih pundhita negara ngangkai ku adidoso adidoso. Pinter aku nek wayang ae. Karena dulu mulai kecil tontonannya cuma wayang, nek jam 12 bengi digendong buri mbek bapakku dijak ndelok wayang, ngambil debuknya dulu supaya gak sawanan dikek. Saya juga cuma nggak pakai debok gitu. Debok itu pohon pisang. Pohon pisang. Ya ini cerita zaman dulu itu tontonan kita cuma wayang, enggak ada lagi. Mas Ton ini pasiennya berapa persen Tionghoa, berapa persen bukan Tionghoa?
Karena susah ya, karena kan saya juga menangani pasien di Dr. Sutomo ya. Oh. Dr. Sutomo kan juga Enggak banyak yang praktek pribadi. yang private ya, memang terus terang aja kami yang Tionghoa lebih banyak. 80%? Nggak sampai. 60%? Ya di atas 60%. Karena ya terus terang di Indonesia ini ya kalau kita ini nggak misalkan sekarang dokter kan ada dokter yang muda-muda. Kalau dokter yang tua ini makanannya podo luwih enak tapi regane podo 10 rupiah kan kabeh rene kabeh. Ya. Matek lah ini. Sekarang anaknya prakteknya di tempat praktek Mas Tony. Tempat praktek saya. Dua-duanya. Ya, jadi atas sendiri tulisan nama Soehartono, bawahnya Hendra Soehartono, bawah lagi Brahma Soehartono. Praktek bersama-sama pada jamnya atau gantian hari? Beda hari. Beda hari. Saya kan sudah mulai sekian Kenapa tahun. nggak tiap hari aja? Ya karena kan dia juga terus terang aja kan juga ada rame-rame bikin klinik-klinik kayak Kendang Sari, kan dia kan juga menghidupkan kliniknya dia. Punya klinik-klinik di tempat lain. Ada kesibukan-kesibukan di bidang sendiri. Jadi tidak mungkin dia tiap hari, tidak mungkin. Saya pun cuma mulai lama, saya sudah 2 atau 3 hari. Dok, waktu saya dulu sering ngantar istri ke Mas Ton itu. Mas Ton itu praktek sampai jam 2, jam 3. Ya. Kok kuat ya? Saya aja waktu itu nganter jam 11 malam baru berangkat dari rumah. Untung bisa lewat belakang jadi langsung ditangani. Jadi begini Mas, karena dulu kita cuma sedikit, maka yang membutuhkan banyak. Saya dulu praktek, tinggal percaya apa enggak, 1 hari praktek privat itu bisa 130-140 orang 1 hari. Saya jam 2, jam 3 sore mulai, selesai jam 3 pagi subuh. Iya, jam 2 jam. Itu bertahun-tahun itu. Dan saya padahal paginya harus ngajar. Jam 7 sudah harus sampai harus ngajar. Dan murid kita bagaimana? Harus ngajari mereka ilmu. Praktis tidur 3 jam. Ya, 2 jam 3 itu jam. sudah mendapat pelajaran, tidurnya kita dulu kurang. Sekarang aja Covid ini tidur saya berlebih sekarang ini. Ya, walaupun saya setiap kali mau pagi mau tidur lagi ingat aduh ini Madalan mesti senam ini. Bangun saya ikut senam lagi sendiri. Olahraganya apa sekarang? Saya di rumah terus terang aja saya ada treadmill. Jadi saya enggak olahraga di luar gitu. Selama Covid ini. Supaya kena matahari. Sudah lama pun di luar, di rumah saya kebetulan mataharinya bisa ini. Ya, saya kebetulan di rumah ada alat olahraga yang bisa saya ini. Tapi cukup di rumah. Kadang-kadang saya keliling kampung cari panas matahari, kompleks itu cari matahari dan tapi enggak, dulu saya di hotel terus terang aja. Setelah di hotel sebelum Covid ya, sebelum Covid dulu, bukan lama dulu. Di Atlas di ini. Ternyata di Atlas itu saya lihat orang laki-laki yang olahraga itu lebih banyak melihat orang perempuan yang olahraga di depannya daripada olahraga sendiri. Jadi saya pikir, wah ini mudorotnya lebih pulang saya di rumah aja lah. Terus terang aja kan mau ndak mau kan, orang namanya manusia kan, kan begitu. Mas kembali ke sesar, ada nggak masa depan teknologi yang tidak sesar, tetapi juga tidak lewat bawah, tapi lebih modern lagi? Atau lebih maju lagi, ada? Memang sekarang ini kan banyak ada namanya mini hul, jadi operasi dengan laparoskopi. Sekarang operasi biom apa itu kan cuma dimasukin lubang kecil-kecil. Kalau melahirkan tidak bisa karena bayinya harus utuh kan. Tidak mungkin dulu nggak mungkin pakai mikro. Tidak mungkin. Kalau mikro sekarang kan operasi apapun tulang ini segala macam. Sekarang transplantasi aja pakai mikro. Saya belum, saya masih dibuka. Masih dibuka, zaman saya juga dibuka belak itu. Sekarang misalnya jantungnya Mas Ton, seandainya sekarang sudah ada laparoskopis. Tidak perlu dibuka. Tidak perlu dibuka. Nah, kalau melahirkan masa depannya seperti apa? Ya, masih sementara belum ada orang yang berpikir karena yang barang utuh ya, tidak mungkin dipecah-pecah. Ini kan bisa kan karena disobek-sobek, dikecil-kecil ini kan tidak bisa. Bayi kan. Jadi belum ada pembicaraan ilmiah mengenai masa depan melahirkan tanpa sesar. Bisa keluar. Ya enggak bisa.
Belum ada, tidak ada wacana perdebatan di bidang itu. Yang ada sekarang ini genetic mapping. Jadi mapping genetik itu seperti sekarang bayi tabung misalkan. Kalau bayi itu sudah jadi embrio mau ditanam, itu bisa dicek. Apa dia ada calon diabetes atau tidak? Diabetes belum bisa. Yang debil, kelainan kromosom segala macam itu bisa di. Nah, sekarang genetic mapping itu luas. Mulai dari hipertensi, diabetes, sekarang on the way. Tapi kan itu disiplinnya di luar kandungan kan? Di luar kandungan. Nantinya akan lahir bayi-bayi yang tidak sakit. Ya, bayi-bayi yang. Tapi sekarang ini belum. Bayi yang sempurna. Yang sempurna. Bayi yang tidak akan sakit. Seperti zaman dulu, kalau lihat film Star Weekly, kan ada namanya Flash Gordon. Yang sininya pakai gini. Kan akhirnya kan ke luar angkasa kan pakai gini, Pak, itu kan di pikiran zaman tahun 40-an sekian gitu. Nah, sekarang nantinya kan akan jadi senang dokter kandungan ini tidak akan ada disruption di bidang cara melahirkan. Kan semua bidang ini kan berubah. Jadi ya, kecuali melahirkan. Tidak bisa di-OT itu. Karena bayi. Jadi fakultas kedokteran spesialis kandungan masih akan terus dibuka. Sementara masih diperlukan, tapi sekarang kan sudah ribuan anggota dokter kandungan di Indonesia itu sekarang kalau tidak salah sudah mendekati 8.000 banyak sekali. Saking banyaknya. Ya, tapi kan orang Indonesia juga sekian banyaknya juga. Ya. Mas Ton, dulu Mas Ton kan pernah menerbitkan buku humor. Itu dijual nggak? Iseng-iseng aja lah gitu, temen dekat ya itu cuma Masih ingat kan, salah satu contohnya, salah satu contoh humor. Apa ya? Kalau orang perempuan sama laki sama laki namanya apa? Laki sama laki homo. Homo ya. Perempuan sama perempuan lesbian. Lesbi. Ya. Laki sama laki homo, perempuan sama perempuan lesbi. Laki perempuan hobi. Makasih Mas Ton. Makasih. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi. Ya. Ini masih ingat pada waktu operasi di Tenzin? Bukan, mau launching bukunya Ganti Hati di Sheraton. Marriott ya. Di Westin. Ya. Tahun berapa itu ya? Ya, waktu saya meluncurkan buku Ganti Hati, ya. Itu moderatornya Mas Ton. Lucu luar biasa. Tahun berapa itu? Berarti itu tahun 87. Oh, ada fotonya. Iya. Tahun 87. Ini saya ya. Ini ulang tahun. Iya. Ulang tahun yang itu suaminya sampai. Ini enggak, jadi itu saya pasang ini di tempat saya. Selalu kalau saya lihat ini yang luar biasa. Ini enggak akan lupa saya ini. Makasih Mas Ton ya. Terima kasih.